Ya, hari ini kita akan ngomongin virtualisasi. Ya, virtualisasi. Ya, slide-nya bahasa Inggris, dosennya malas bikin slide. Ya, jadi kita akan ngomongin virtualisasi, apa hubungannya sama cloud, karena ini juga barang dagangan di cloud gitu ya. Ya, jadi virtualisasi itu semacam ya membuat versi virtual dari hardware komputer. Ya, jadi hardware komputer ada RAM, ada hard disk, ada prosesor, itu dibikin versi virtualnya. Ya, jadi dengan adanya virtualisasi, ya jadi kita bisa punya banyak sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di mesin yang sama di waktu yang sama. Ya, jadi nanti makan lebih fleksibel dan lebih banyak fungsinya. Jadi bisa lebih banyak fungsinya. Ya, lalu mesin tempat mesin virtualnya, jadi utamanya adalah host. Jadi kalau laptop saya terinstall virtualisasi, laptop saya namanya mesin hostnya. Nanti virtual mesinnya namanya guest mesinnya. Ya, jadi CPU aslinya itu disebut host. Nanti mesin-mesin virtualnya namanya guest. Ya, jangan kebalik ya. Jadi guest. Jadi yang host ini kan identik dengan pembawa acara itu host ya. Jadi dia bintang utamanya, guest ini tamunya. Ya, jadi komputer atau laptop saya ini namanya host mesin. Ya, lalu nanti dia akan terinstall virtualisasi, itu namanya guest mesin. Jangan sampai kebalik. Kenapa ada virtualisasi? Nanti tujuannya adalah biar kita bisa menjalankan banyak sistem operasi, banyak aplikasi di satu mesin. Jadi laptop saya bisa install lebih dari satu sistem operasi, bisa diisi Windows 2 gitu ya. Bisa buka Firefox juga 2 gitu misalnya. Bisa buka Zoom 2 ya. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau bisa buka Zoom 2 berarti lebih fleksibel dan lebih berfungsi. Ya, jadi dia lebih banyak fungsinya. Simpelnya kayak gitu. Ini manfaatnya ya, fleksibel, lalu bisa efisien. Jadi yang misalnya saya butuh 2 Zoom, jadi saya minta 2 laptop, sebenarnya bisa di satu laptop aja, kira-kira kayak gitu. Ya. Lalu meningkatkan produktivitas sudah pasti, lebih rendah biaya. Jadi yang awalnya butuh 2 komputer, perlunya 1 komputer aja. Bisa di remote, ya bisa diakses dari jarak jauh, bisa digunakan untuk backup juga. Kalau dijual, enggak, tadi masuk. Kalau dijual, yang dijual bisa per layanan, dia perlunya berapa. Saya punya RAM 8 GB, oh kamu mau beli 1 GB aja, ya sudah bisa jual 1 GB aja gitu ya. Bayar sesuai kebutuhannya. Ya, yang terakhir bisa jalankan banyak operating system atau sistem operasi. Kira-kira kayak gitu virtualisasi. Ini saya sambil duduk aja santai ya. Udah jam terakhir juga ya. Ya, kamu dan saya kalau jam segini kalau nggak di kampus, kalau di rumah kan udah goleran ya. Ya, di kasur, di tikar, boleh angin, di banjar. Tapi posisinya sama semua ya, nyelempang gitu. Ya, beda koordinatnya aja kan gitu ya. Iya, ada di kasur, di kos ya, di banjar, di kos teman, di kos pacar gitu ya. Semuanya gayanya sama, tiduran, beda koordinat aja. Iya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, lalu seperti biasa kita akan main-main. Oh iya ya, ntar, tipe ya. Kita akan main-main bentuk kelompok seperti biasa. Ada 6 kelompok tapi ya hari ini dibaginya lebih banyak, tapi kamu hadirnya lebih banyak. Ya, jadi sama aja. Jadi saya akan bagi kamu 6. Nanti kamu silakan cari dulu apa itu virtualisasi aplikasi, virtualisasi network, virtualisasi desktop, virtualisasi penyimpanan, storage, virtualisasi server, dan virtualisasi data. Jadi tipe virtualisasi itu ada 6. Ya, silakan cari apa ini, contohnya juga. Itu aja. Selebgram. Oke, apa itu application virtualization? Aplikasi virtualisasi itu yaitu menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Kita juga bisa menjalankan dengan cara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Aplikasi akan dibungkus ke dalam sebuah runtime environment seperti virtual machine atau yang biasa kita gunakan
VMware, dan ketika aplikasi tersebut berjalan di atas virtual environment yang telah dibundle dan menjadikan aplikasi tersebut menjadi portable. Virtual environment akan berjalan di atas sistem operasi dan aplikasi akan berjalan di atas virtual environment sehingga aplikasi benar-benar terisolasi dari OS fisik. Nah, oke, sip ya. Nah, kita sudah punya bagian menyimpulkan ya. Contohnya. Untuk contohnya membuat virtualisasi aplikasi seperti Microsoft FV, VMware, Symantec Workspace Virtualization, Spoon dan Cameo. Apa? Spoon dan Cameo. contohnya sulit semua dari tadi. Spoon apa spoon ya? Coba kita cari ya. Spoon cuci piring ya? Spoon up. Emang ada ya? Jalankan aplikasi tanpa install. Web app. Spoon tadi apa? Cameo. Gimana tulisannya? Cameo, Pak. Cameo app. Pakai Y, Pak. Hah? Pakai Y, Cameo. Cameo Iya. app. Application virtualization, virtual desktop software. Coba kita lihat ya, ini apa nih? Aplikasi apa ini? Windows app from the browser. Oh iya. Ya, dia jualan aplikasi Windows tapi nggak perlu install, dia jalan di browser. Ya, ada VS Code, macam-macam, Firefox, jadi nggak perlu install. Loh, gimana Firefox dalam browser ya? Mana ceritanya nih? Halo, gimana nih ngebug ini? Ya, jadi ini contoh application virtualization. Ya, jadi jalankan aplikasi nggak perlu install. Ini ada satu dari Cameo gitu ya. Jadi dia bisa jalankan aplikasi Windows di browser. Jadi dia layanannya kayak gitu. Ya. Ini ada VS Code yang saya tahu ikonnya OneDrive dan PowerPoint, Excel, Adobe Acrobat, Firefox, really nggak tahu ya. Gambarnya ngebug mungkin ya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Saya rekap di sini biar gampang. Jadi jalankan aplikasi tanpa install, bisa via remote atau portable. Ya contohnya Cameo dan contoh-contoh lainnya juga masih ada. Ya intinya jalankan aplikasi nggak perlu install. Ya jadi tidak menginstal di laptopnya. Ya kira-kira kayak gitu. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya tepuk tangan untuk temannya seperti biasa. Semoga followersnya cepat nambah gitu ya. Yang kedua silakan. Ini followersnya dikit nih berarti nih. Iya, followersnya dikit. Yang kedua kita punya network virtualization. Ya, apa itu? Network virtualization adalah metode virtualisasi dengan penggabungan sumber daya dalam jaringan. Ini dilakukan dengan cara memilah bandwidth menjadi beberapa channel. Masing-masing dari channel ini bersifat independen dari satu dan yang lainnya. Salah satu contoh dari network virtualization adalah virtual LAN atau VLAN. Virtual LAN adalah sebuah subbagian dari jaringan area lokal. LAN yang dibuat dengan perangkat lunak yang menggabungkan perangkat jaringan ke dalam satu grup atau kelompok terlepas dari lokasi dan fisik. Oke, tadi definisinya apa? Definisinya metode virtualisasi dengan menggabungkan sumber daya dalam satu jaringan. Ini dilakukan dengan cara memilah bandwidth menjadi beberapa channel. Memilah bandwidth menjadi beberapa channel. Ntar saya kasih contohnya. Itu aja. Ya. Oke, ada contoh lain? Ada. Ya. Oke, kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk temannya ya. Iya, ya. Saya kasih contoh. Saya kira network virtualization itu aplikasi pakai tracer. Network virtualization example. VLAN ya. VLAN. VLAN.
Ya, jadi saya punya slide-nya tapi di mata kuliah lain ya. Saya buka ini dulu. Entah ada yang dapat atau enggak. Nah, saya kesini untuk ngambil gambarnya villain. Iya, mana dia villain? Nah, nggak ada gambarnya. Nah, ini ya. Minjam slide mata kuliah lain sebentar. Ya, jadi saya punya 4 router, 4 MikroTik, 4 node gitu ya. Jadi ujungnya 4 gini, keempatnya connect ke switch. Ya. Lalu IP-nya sekian, 10.10.2, 10.10.3, 10.10.4, 10.10.5. Ya. Nah, pertanyaannya ini keempat ini connect apa enggak? Connect. Kalau nggak disetting apa-apa, cuma setting IP aja connect ya. Connect, ya. Connect kan ya? Connect, ya. Lalu dengan virtualisasi jaringan ya, kita bisa membuat virtual seolah-olah mereka tidak connect, tergantung mau atur yang mana. Ya. Jadi secara logika tidak connect, secara fisik connect. Maksudnya kayak gini. Ya. Jadi yang connect itu 1 dan 3, lalu 2 dan 4 connect. 1 tidak bisa ke 2 ke 4, 3 tidak bisa ke 2 ke 4. Padahal IP-nya masih yang ini. Ya. Jadi secara IP dia tidak ada perubahan, tapi kita atur secara virtual. Ini hanya connect dengan yang sebelahnya, ini hanya connect dengan sebelahnya. Padahal IP-nya kayak gini. Ya, itu namanya VLAN. Ya, di LAN-nya virtual, LAN-nya menghayal gitu ya. Ya, saya mau menghayal LAN-nya yang ini dan ini aja yang connect, dan yang ini dan ini yang connect. Dia nggak connect ke atas bawah. Nah, itu bisa, itu namanya VLAN. Bikinnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini jadi. Ya, bikinnya bentar doang. Ya, ini contohnya dia bisa ngeping ke 10.10.10.2 tapi tidak bisa ngeping ke 10.10.10.5, mati dia. Ya, aneh tapi nyata, tapi itulah realitanya. Ya, menghayal nih. Bisa ke 10.10.2 tapi tidak bisa ke 10.10.5. Nah, ini contohnya ya. VLAN. Jadi itu maksudnya memilah bandwidth menjadi beberapa channel atau simpel aja LAN virtual gitu ya. Jangan ke jaringannya. Memilah jaringan menjadi beberapa blok. VLAN. Berikutnya kita punya nomor 3. Siapa nomor 3? Wah, kamu followernya paling dikit berarti. Kalah ganteng loh dia. Ya, nomor 3 itu apa ya? Virtualisasi desktop. Oke, virtual desktop apa itu? Metode yang memungkinkan pekerja untuk mengakses dan menjalankan aplikasi secara jarak jauh pada ruang kerja desktop dari perangkat yang terpisah. Virtualisasi desktop juga dapat merujuk pada menjalankan beberapa mesin virtual pada satu perangkat untuk menjaga beban kerja yang terpisah dan terisolasi. Contoh umum dari virtualisasi desktop adalah saat bekerja menjalankan 2 virtual mesin terpisah pada PC, 1 virtual mesin untuk menggunakan penggunaan profesional dan bisnis, serta 1 virtual mesin untuk penggunaan secara pribadi. Oke, contohnya. Contoh produknya VMware Cloud, VirtualBox, Google Cloud Console. Iya, oke. Ini VirtualBox masuk sini ya, desktop ya. Desktop storage server data. Oh ya. Oke, ini udah jelas banget ya. Belum. Jalankan aplikasi mesin jarak jauh atau nggak jarak jauh juga bisa. Ya, intinya yang berbeda gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang baru duduk. Tepuk tangan untuk temennya ya. Contohnya ada di laptop saya. Ya, jadi udah biasa. Kamu sudah familiar dengan ini. Jadi saya pakai Linux A, pakai MX. Saya punya Kali. Tujuannya nanti bisa tujuan yang berbeda ya. Saya presentasi di sini, ya saya ngajar. Yang ini ngapain gitu bisa ya. Bisa buka juga aplikasi yang sama ya. Jadi di sini saya buka Google Chrome, di sini saya buka Google Chrome lagi. Chrome di sini buat ngajar, Chrome di sini buat download film gitu misalnya.
Jadi beda kegunaan, yaitu namanya desktop virtualization. Jadi saya punya 2 desktop yang berbeda. Ini desktop saya yang pertama, lagi ngajar. Ini desktop saya yang kedua. Lihat sini, nama contoh aplikasinya VirtualBox yang free. Kalau firmware juga free, tapi rada manja ya. Jadi firmware itu yang ini makhluknya ya free. Ini free, ada versi free-nya. Ya, cuma dia nanti ada banyak fitur yang penting yang ternyata berbayar gitu ya. Ya, ini firmware saya jarang pakai, ini punya sih. Nah, ini. Ya, nah ini firmware saya pakai yang free, non commercial use only. Tapi kalau saya biasanya pakai yang VirtualBox. Oh, udah. Ya. Desktop virtualization mungkin punya 2 desktop atau lebih di mesin yang sama. Iya. Kira-kira kayak gitu. Nomor 4. Oke. Silakan ke depan. Wah, ini followersnya dikit nih. Nomor 4 kita punya storage. Apa itu storage? Storage merupakan menyediakan media penyimpanan storage dan terisolasi terpisah dari resource fisik, aman dan mudah dalam file over dan backup. Salah satu contoh implementasi virtual storage yaitu Dropbox dan Google Drive. Penyimpanan terpisah dari resource fisik. Ya, saya bilang komputer fisik itu jelas ya. Google Drive. Iya, ini yang paling familiar nih. Oke, silakan kembali ke tempat, tepuk tangan untuk temannya seperti biasa. Ya, yang followersnya dikit kita kasih tepuk tangan biar semangat ya. Ini sih udah nggak perlu saya jelasin ya. Jadi storage virtualization, kamu punya penyimpanan yang virtual. Ya, jadi kalau kamu punya hard disknya bisa kamu lihat, bisa kamu pegang. Kamu punya flash disk bisa dilihat, bisa dipegang. Kamu punya Google Drive bisa dipegang nggak? Nggak bisa ya, paling gini-gini aja. Ya, kalau kamu punya hard disk, punya flash disk, punya memory card, semua bisa dilihat, bisa dipegang, fisiknya ada. Tapi kalau Google Drive, kamu punya 15 GB, nggak bisa dipegang, bisa dilihat doang. Makhluknya nggak tahu ada di mana ya. Itu storage virtualization. Iya. Nomor 5 kita punya server virtualization. Ya, silakan. Nomor 5 siapa? Iya. Kamu kayaknya ganteng, masa followersnya dikit ya? Ya, silakan. Apa itu server virtualization? Virtualisasi server adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecahkan resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan. Contohnya yaitu VPS atau Virtual Private Server. VPS, yang sering kita bahas ya. Oke, silakan kembali ke tempat, beri tepuk tangan, semoga followersnya nambah ya. Nah, ini virtualisasi, jadi memecah hardware server untuk dijual atau menjadi lebih kecil atau apa bahasanya, intinya memecah hardware server. Ya, ini contohnya udah sering banget saya sampaikan di kelas ini. Kalau keywordnya ya udah jual VPS Indonesia, masuk salah satu web, jangan yang iklan ya. Ini misalnya, nah ini ya contohnya nih ya. Ini jualan VPS ya, jualan VPS Virtual Private Server. Ada yang RAM 1 GB, SSD 20, bandwidth 1 TB, fitur-fitur RAM 2 GB, SSD 40, bandwidth 2 TB dan seterusnya. Ya. Ya, sekarang coba kamu bayangkan. Ya, apakah yang ini nih beneran komputer RAM-nya 1 GB, SSD 20 GB, bandwidth 1 TB? Apakah ini beneran komputer kayak gitu? Nah. Ya. Apakah ini beneran komputernya RAM-nya 3 GB, SSD 60 GB? Emang ada yang jual SSD 40 GB, 20 GB? Nggak ada kan ya? Iya, SSD paling kecil berapa kapasitas SSD paling kecil? 500 GB sampai 1 TB yang zaman sekarang ya. 250 GB ya. Berarti yang dijual nih gimana? Apakah SSD-nya dipotong, digergaji kan enggak ya? Ya, ini contoh virtualisasi server.
Jadi servernya aslinya gede, bertera-tera ya, dipotong, diiris-iris, dijual. Cara ngirisnya salah satu software yang bisa dipakai namanya Proxmox. Ya. Ini free. Jadi, nah nih, jadi efficiency backup restore ini software salah satu yang bisa dipakai. Jadi gambarannya adalah, jadi kalau saya gambar, ya, jadi ini server gitu ya, ini servernya gede gitu ya, ini server. Nah, yang diinstal pertama di server tuh si Proxmox dulu. Jadi Proxmox itu kayak sistem operasi levelnya. Ya, diinstal Proxmox dulu. Nanti Proxmox-nya akan membagi menjadi beberapa kotak-kotak. Nah, kotak-kotak inilah nanti isinya bisa diinstal berbagai sistem operasi. Di sini diinstal Windows 7 gitu misalnya ya. Lalu sebelahnya ada CentOS gitu misalnya, sebelahnya ada Ubuntu, sebelahnya ada Kali Linux, ada dan seterusnya ya. Jadi si Windows 7 pakai hardware segini doang ya. Jadi si CentOS pakai hardwarenya segini doang, Ubuntu pakai hardwarenya segini dari hardware yang banyaknya segini. Ya. Jadi si Windows dan macam-macam tidak langsung diinstal di sini, tapi dia diinstalnya di sini. Ya, jadi lewat Proxmox. Ya, tampilan Proxmox itu kira-kira bagi yang belum pernah lihat, nah tampilannya kayak gini. Nah ini contoh ya. Wah ini YouTube berat nih. Mana dia? Tampilan. Ya tampilannya kayak jendela kontrol panel gitu ya. Jadi nanti di sebelah kiri itu kita bisa nginstal banyak Windows. Jadi nginstal Windowsnya di atas Proxmox. Ya, nginstal Windowsnya di atas Proxmox. Jadi kita atur dulu dia akan pakai RAM berapa, hard disk berapa, baru diinstal Windows. Ya, pakai RAM berapa, hard disk berapa, baru diinstal Windows. Kayak gitu. Nanti yang itu dijual. Kalau udah mau diubah-ubah, geser-geser atau dihapus saja. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Jadi orang-orang jualan VPS, orang-orang jualan mana tadi VPS. Nih. Ya, tentu saja ini bukan komputer aslinya ya, ini sudah divirtualisasi semua. Iya, ini sudah divirtualisasi semua. Ya nggak mungkin dia jualan SSD cuma 20 GB, gimana caranya? Makhluknya nggak ada ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, itu virtualisasi loh. Oh ini. Ya, virtualisasi server, contohnya VPS. Yang terakhir adalah data virtualization. Siapa? Silakan. Iya, followersmu dikit ya. Data virtualization yang baru ya, yang baru tren sekarang ya. Ya, silakan, apa itu data virtualization? Virtualisasi data adalah pendekatan untuk data manajemen yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil dan memanipulasi data tanpa memerlukan detail teknis tentang data, seperti bagaimana data tersebut diformat atau di mana data secara fisik berada. Gimana kurang jelas? Buka maskernya. Iya. Yang jelas ngomongnya, jelas. Virtualisasi data adalah pendekatan untuk data manajemen yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil dan memanipulasi data tanpa memerlukan detail teknis tentang data, seperti bagaimana data tersebut diformat atau di mana data secara fisik berada. Terus contohnya? Contohnya itu data berupa angka, ke contoh catatan penduduk sipil setiap daerah, kemudian data tersebut divirtualisasikan. Salah satu penyedia layanan data virtualisasi Tabela U. Oh, Tabela U. Gitu ya? Oke, wah definisinya masih abu-abu nih tapi tidak apa ya. Ya silakan duduk. Iya. Iya, ini kamu ngasih saya PR ini. Kita lihat makhluknya ya, Tabela U. Ya, Tabela U software. Kita lihat iklan. Nah, ini dia.
Jadi biasanya yang ini untuk analisis yang lagi tren sekarang ya, big data, AI segala macam. Nah, mana dia nih? Produk macam-macam. Kita cari contohnya, tabel gambar. Ya, jadi dia memvisualisasikan data, lalu datanya kita bisa olah-olah tanpa merusak data aslinya. Ya, kebayang ya. Jadi kita punya database, kita punya data, bisa apa datanya apa aja, data grafik, data jumlah mahasiswa sticky, macam-macam. Jadi dimasukkan ke sini kita bisa obak-obok data itu, tapi tidak mempengaruhi data aslinya. Kayak gitu ya. Jadi lebih ke itulah data virtual. Ya, kamu punya data, misalnya data 100 mahasiswa SK, ada NIM-nya, alamatnya, jam dia datang ke kampus. Ya, lalu jumlah SKS segala macamnya. Kamu masukkan ke tabel AU, muncul grafik-grafik ini, nanti di sini kamu dikasih banyak tool. Ya, banyak fitur yang bisa kamu pakai untuk ngobok-ngobok data itu. Ya, jadi datanya jadi virtual. Ya, bisa dipermainkan. Ya, bisa dipermainkan tanpa kamu mengubah data aslinya. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi virtualisasi tentang data. Ya, datanya di virtual. Ya, jadi pengolahan data, nanti munculnya grafik, informasi-informasi lain. Nah, hal-hal yang seperti itu yang jadi tren sekarang, orang-orang mainan sama data, yaitu masuk di data virtualization. Intinya pengolahan data. Ya, pengolahan data tidak merusak datanya. Saya simpulkan dengan pengolahan data aja. Contohnya pakai aplikasi yang namanya tabel AU. Ya, jadi 6 virtualisasi dibagi jadi 6 ya, macam-macam berbagai sisi gitu ya. Jadi ini namanya virtualisasi. Ya, jadi sebenarnya ada fisiknya, cuma kita bisa ngolah dia, kita bisa memanipulasi dia secara virtual. Semuanya kayak gitu. Ya, konsepnya kayak gitu. Jadi ada makhluk aslinya ya, entah di mana dia, nanti user menggunakannya secara virtual. Ya, aslinya enggak gitu ya. Ya, jaringan yang aslinya dia connect semua dipotong jadi 2 gitu ya. Secara virtual. Ada aplikasi yang enggak perlu diinstal, ya harusnya nginstal tapi enggak jadi nginstal gitu. Menjalankan yang jauh ya, atau menjalankan 2 yang berbeda di satu mesin, storage yang jauh di sana nggak kelihatan. Tujuannya sekali lagi adalah untuk optimalisasi ya. Jadi kita punyanya satu yang besar, jadi dia bisa menjalankan 2 pekerjaan yang berbeda, dipotong-potong jadi kecil. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu tujuan virtualisasi. Mana dia slide-nya? Jadi bayangkan kalau tanpa virtualisasi. Ya, bayangkan kalau tanpa virtualisasi. Spesifikasi server. Ya. Spesifikasi server. Wah, kok jadul banget. Saya pergi ke toko komputer ya. Oh, blessing lokal banget. Jawa dong. Iya, hidup Jawa ya. Blessing. Sebenarnya saya nggak tahu aja websitenya Blessing. Biasanya di sini. Gitu ya. Nah, ini ya Tokopedia. Bikin sendiri dong. Ya. Nah, kita lihat bersama ya spesifikasi server. Saya ketik server lalu muncul ini gitu ya. Bayangin ya, saya punya komputer yang mana yang serem ya? Yang serem, yang harganya paling mahal. 90 juta ya. Ya, saya punya komputer kurang serem nih. Nah, 100 juta ya. 1 juta. Saya punya komputer RAM-nya 32 GB ya. Harddisknya 4 tera SATA. Lalu macam-macam, intinya seram lah ya. Intinya kalau dijalanin di rumahmu jeglek listriknya. Definisi komputer seram ya adalah komputer yang dijalanin di rumahmu jeglek listriknya. Itu komputer seram. Nah, bayangkan kalau tidak ada virtualisasi. Tidak ada virtualisasi. Jadi komputer 32 GB ya,
isinya hanya untuk satu sistem operasi aja. Ya, hanya untuk satu kantor, satu perusahaan aja. Yang mungkin websitenya cuma 500 MB. Ya, yang mungkin kalau dijalanin full load ya, aksesnya bandwidthnya tinggi, RAM-nya cuma habis 4 GB. Sekarang RAM servernya 32 GB. Ya, harganya 100 juta. Ya, diisi website yang sebulan balikin uang berapa misalnya? 500 ribu. Ya, kapan balik modalnya? Ya, kalau tanpa teknologi virtualisasi. Kita punya komputer, kok murah-murah semua, yang paling mahal mana? Nah, ini 200 juta. Ya. Punya SSD 900 1 tera ya, 1 tera M2. Ya. Punya VGA RTX 24 GB. Dan macam-macam lainnya. Ya. Bayangin kalau komputer ini isinya website pemerintahan. Ya, satu itu aja. Nggak diisi yang lain. Ya. Dari 1 tera SSD-nya kepake misalnya websitenya doang 5 GB. Dari 1 tera kepake 5 GB. Ya. RAM-nya saking banyaknya 32 GB ya, 32 GB dipakai jalanin website. Itu aja satu. Tanpa teknologi virtualisasi. Ya, mungkin servernya cuma ngerasa gatal-gatal dikit gitu ya. Ya. Udah kerja nih gitu deh. Ya. Jadi servernya garuk-garuk aja deh. Ya. Udah kerja nih gitu deh. Ya. Tanpa teknologi virtualisasi, ya kapan balik modalnya gitu ya. Ya, sehingga komputer-komputer jumbo ini ya, dia nanti akan menjalankan lebih dari satu sistem operasi. Dia akan menjalankan lebih dari satu layanan website. Ya. Kita bisa matiin setengah. Yang hidup setengah aja. Bisa diatur di Proxmox. Jadi yang awalnya dia konsumsi listriknya berapa, ya 100%, kita bisa bikin konsumsi listriknya hanya 25% dari keseluruhan. Jadi komputer 200 juta dipakai sesuai kebutuhannya. Ya, RAM-nya 32 GB, kita nyalain 6 GB aja, bisa. Jadi nggak nyala 32 GB, hemat listrik. Ya, itu semua ada berkat virtualisasi. Iya, kan kayak gitu ya. Kayak gitu yang terjadi. Jadi kalau VPS itu nggak laku, nggak ada yang beli, apakah komputernya dinyalain semuanya? Tentu saja tidak. Ya, ada yang beli, berapa paket paling kecil? Ya udah nyalain segitu aja, jual. Ya nggak mungkin dia nyalain full-fullan. Makanya kenapa VPS itu bisa jualan 50.000, 100.000. Ya, karena dia jualan sesuai dengan yang laku. Nggak mungkin dong 50.000, 100.000 dia jual semuanya full load segini ya. Ya, yang ada bukan untung, noroin terus ya bulan bayar listrik. Iya. Ya, jadi itu teknologi yang terjadi dan itu ada berkat virtualisasi. Ya, kalau kamu nanti punya komputer gede, coba iseng install Proxmox dulu. Ini ada sih di praktikum ya, di mata kuliah sebelah tapi. Ya, ada yang ditanyakan kira-kira tentang virtualisasi? Simpelnya ini, tadi semua sudah disampaikan oleh temanmu. Ya, rekapnya ini, contohnya juga ada semua. Kira-kira kayak gitu. Jadi intinya adalah memecah hardware komputer menjadi bentuk virtualnya. Agar tidak semuanya jalan, agar lebih optimal, agar lebih efisien. Semuanya kira-kira kayak gitu. Nggak ada? Mana-mana aja? Mana aja, kalau tidak ada berikutnya ada tugas. Jarang-jarang ngasih tugas ya. Nah, ini dia.